Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala isra'ahu min Makkah ila Baitul Muqaddas fi lailatul kubra wa da'iyan ila Allah bi'idnihi sirajan munira. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebekan kopi kayaknya melebak jadinya. Kula rasa isin hadir 10.000 dicampur para malaikat. Insya Allah pada si penghuni bukan hanya manusia sing hadir. Insya Allah malaikat pada turun nurunakan rahmat saking Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mari kula semangat menjawab salam agar sempurna rahmat dan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa a'rajahu ila sidratil muntaha wal mustawa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mala wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil al-mukarramun. Para ulama, para kiai, para masyayikh kang kula muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Pak. Amin. Bu, amin Bu. Amin. Aparat pemerintah baik sipil maupun militer, terkhusus pemerintahan setempat, orang tua kita Bapak Lurah beserta jajaran Ketua RT, Ketua RW yang saya hormati, tamu undangan sekalian, para ustadz, para santri yang saya hormati pula, bapak-bapak, ibu-ibu, warga lingkungan Kalanganyar kang kula banggakan teristimewa, para panitia penyelenggara hari besar Islam Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang amat sangat saya banggakan, dan juga para donatur penyumbang dana. Kula doakan mudah-mudahan
diisungi panjang umur, mudah-mudahan ditambah kelancaran rizkine, mudah-mudahan keturunanane disungi turunan sing soleh lan solehah, amin ya robbal. Santriwan santriwati kang kula cintai, alhamdulillah, puji syukur mari Allah subhanahu wa ta'ala yang tak henti-henti. Mari kita bersyukur atas segala karunia nikmat jasmani, sehat jasmani dan juga sehat rohani. Yang paling terbesar adalah nikmat Islam dan iman dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga pada saat malam yang penuh barokah dan bahagia ini, kita warga lingkungan Kalanganyar masih mampu untuk merayakan hari besar Islam, Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, salawat bertangkaikan salam semoga selalu terlimpah tercurah atas paduka alam pimpinan kita, nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin tamu undangan beserta jamaah Isra Mi'raj kang kula banggakan. Kula sebagai perwakilan panitia uga perwakilan tokoh masyarakat lingkungan Kalanganyar ayun menyampaikan beberapa hal. Sing pertama, kula ucapakan ribuan, jutaan, bahkan miliaran terima kasih khususnya maring para kiai, para ustadz, tamu undangan sekalian yang telah sudi mengalihkan langkahnya, mengalihkan jasadnya bertempat ning tempat sing penuh kesederhanaan puniki, tak lain dan tak bukan kami warga Kalanganyar berharap keberkahan dari doa para kiai, doa dari para ustadz, agar kampung kami, lingkungan kami, warga kami senantiasa selalu istiqomah melaksanakan ibadah kewajiban dari Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya robbal. Sing pertama niku ucapan ribuan terima kasih. Sing kekali terima kasih maring warga setempat sing sampun ngisungi dana iuran. Alhamdulillah, setiap jiwa kuat ataupun ketua kepala keluarga sebesar 250.000, pemuda 100.000, dengan jumlah antuk duit kirang lebih 70 juta. Alhamdulillah, warga Kalanganyar setiap tahun bahkan setiap momen PHBI terutama diisi awane tahfidz Quran 30 juz bil ghaib, sing ngisi sinten pecil-pecile warga Kalanganyar. Alhamdulillah, makanya pisan malih ngenda doa maring para kiai, para ustad, mudah-mudahan wong Kalanganyar ki tahfidze bertambah, bukan hanya sekedar santri tapi sing ngapal Qur'ane tambah ya robbal. Lamun dihitung mapa 20 lebih sing sampun ngawang Quran ngandereng sedanten hatam, tapi insya Allah sing sampun dipentas-pentasaken tahun-tahun buri iku sing sampun hatam. Tapi beda tahun puniki, perbedaan dari napa? Karena timbul daripada pemikiran para panitia, tokoh masyarakat, para ustadz, agar semua santri khususnya sing hafal Quran merasakan keindahan, merasakan dirangkul ke masyarakat, sehingga sing nembene 10 juz jadi pentasakan. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadikan support
pendorong kesemangatan putra dan putri kita dalam rangka menghatamkan Al-Quran. Insya bahkan kami para ustadz, para santri, tokoh masyarakat berkeinginan bukan hanya menciptakan kampung santri, bahkan insya Allah mendadoane napik boten diodoakakan mudah-mudahan Kalanganyar jadi kampung tahfidz. Amin ya rabbal. Sing kekalih kula sebagai perwakilan masyarakat mendak dibukakan pintu maaf lan maklum. Pasti wenten kekirangan, pasti wenten kesalahan dari sambutan penerimaan sios persios salaman embokan wenten kesalahan, wenten kekirangan, atanapi wenten cangkingan sing boten layak, sing boten seumpami. Mudah-mudahan dimaaf lan dimaklum nikulah hasil daripada jeripayah, bukan dede boten ayun, lebih menghormati, lebih memuliakan ning para kiai, para ustadz, para tamu undangan. Namun itulah keterbatasan kemampuan kami warga kampung Kalanganyar. Mudah-mudahan sepisan malih ngendak dibukakan pintu maaf lan maklum sing selebar-lebare. Insya sing terakhir kula doakakan umume warga kula sing sampun berjibaku, para pemuda sing merintis persatuan baru terbentuk walaupun sengen wenten kepemimpinan pemuda. Namun niki sing maler baruki dereng kula support lan doakaken mudah-mudahan niki awal daripada persatuan pemuda ke menjadikan awal tuntunan kemaslahatan sehingga ning arepe sing didukung, sing diadakaken tak lain yang tidak jauh dari tuntunan agama Allah Subhanahu. Mudah-mudahan sing kekali kula ngenda doa khususnya para donatur, mudah-mudahan usahane disungi lancar, mudah-mudahan ditambah-tambah keuntunganane, khususnya malih keluargane Bapak Haji Mursyid lan kecil-kecile ngenda didoakaken mudah-mudahan kehidupannya diberkahi maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa harapan dan cita-citanya dikabul maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Dan juga ngendak dukungan, mudah-mudahan santri-santri sing lagi berpendidikan, sing lagi mondok, kula doakaken hasil maksud disungi ilmu sing manfaat sehingga mendapatkan bekal untuk selamat dunia akhirat. Dan juga ngenda doa para ustadz Kalanganyar mudah-mudahan selalu bersatu, tak ada pecah belah sedikit pun, tak ada keinginan satu langkah pun, satu jengkal pun untuk merenggang, kangge renggang. Mudah-mudahan selalu berjibaku semangat khususnya kangge melaksanakan peringatan hari besar Islam. Dan mudah-mudahan para ustadz selalu istiqomah, mampu membimbing jamaahnya ning jalan sing diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, mungkin niku saos sing dapat kula sampaikan. Pasti ucapan kula kata salahe kata kekiranganane niku rawuh saking kebodohan lan kekurangan kula. Mungkin wonten sios makali sing bener niku hidayah saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pribadi kula sing dhaif
ngenda diberikan pintu maaf sing seluas-luasnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah warga Karanganyar, setiap tahun bahkan setiap momen PHBI terutama diisi awane tahfidz Quran 30 juz bil ghaib. Sing ngisi sinten pecil-pecile warga Karanganyar. Alhamdulillah. Makanya pisan malih ngenda doa maring para kiai para ustad, mudah-mudahan wong Karanganyar ki tahfidze bertambah. Amin. Bukan hanya sekedar santri, tapi sing ngapal Qur'ane tambah. Amin. Ya Rabbal, lamun dihitung maka 20 lebih sing sampun ngawang Quran ngandereng sedanten hatam. Tapi insya Allah sing sampun dipentas-pentasaken tahun-tahun buri iku sing sampun hatam. Tapi beda tahun puniki, perbedaan dari napa? Karena timbul daripada pemikiran para panitia, tokoh masyarakat, para ustadz, agar semua santri khususnya sing hafal Quran merasakan keindahan, merasakan diaku dirangkul ke masyarakat, sehingga sing nembene 10 juz gadi pentasakan. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadikan support, pendorong kesemangatan putra dan putri kita dalam rangka menghatamkan Al-Quran. Insya bahkan kami para ustadz, para santri, tokoh masyarakat berkeinginan bukan hanya menciptakan kampung santri, bahkan insya Allah mendadoane napik boten diodoakaken mudah-mudahan Karanganyar jadi kampung tahfidz. Amin. Ya Rabbal. Sing kekalih kula sebagai perwakilan masyarakat menda dibukakan pintu maaf lan maklum. Pasti wenten kekirangan, pasti wenten kesalahan dari sambutan penerimaan sios persios salaman embokan wenten kesalahan, wenten kekirangan, kata Nabi wenten cangkingan sing boten layak, sing boten seumpami. Mudah-mudahan dimaaf lan dimaklum, nikulah hasil daripada jeripayah, bukan dede boten ayun. Lebih menghormati, lebih memuliakan ning para kiai, para ustadz, para tamu undangan. Namun itulah keterbatasan kemampuan kami warga kampung Karanganyar. Mudah-mudahan sepisan malih ngenda dibukakan pintu maaf lan maklum sing selebar-lebare. Insya sing terakhir kula doakaken umume warga kula sing sampun berjibaku, para pemuda sing merintis persatuan baru terbentuk, walaupun sengen wenten kepemimpinan pemuda, namun niki sing maler baru ki dereng kula support lan doakaken mudah-mudahan niki awal daripada persatuan pemuda ki menjadikan awal tuntunan kemaslahatan, sehingga ning arepe sing didukung, sing diadakaken tak lain yang tidak jauh dari tuntunan agama Allah Subhanahu. Mudah-mudahan sing kekali kula ngenda doa khususnya para donatur, mudah-mudahan usahane disungi lancar, mudah-mudahan ditambah-tambah keuntunganane, khususnya malih keluargane Bapak Haji Mursyid lan pecil-pecile
ngendah didoakan mudah-mudahan kehidupannya diberkahi maring Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa harapan dan cita-citanya dikabul maring Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, mungkin niku saos sing dapat kula sampaikan. Pasti ucapan kula kata salahe kata kekiranganane niku rawuh saking kebodohan lan kekurangan kula. Mungkin wonten sios makali sing bener niku hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Maka pribadi kula sing dhaif ngendah diberikan pintu maaf sing seluas-luase. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj adalah perjalanan yang menakjubkan. Gimana nggak menakjubkan, Pak? Itu orang-orang Mekah ketika mendapat kabar tentang Isra Mi'raj, gimana sih keadaan mereka? Tahu nggak siapa orang yang pertama kali dengar kisah Isra Mi'raj? Abu Jahal. Ini Abu Jahal, dia waktu melihat Nabi lagi duduk di depan Ka'bah. Nabi ini baru pulang dari Isra Mi'raj. Di pagi hari Nabi Muhammad lagi mikir, kira-kira ngumpulin orang gimana ya caranya. Sebab saya dapat amanah, dapat tugas dari Allah menjelaskan tentang perjalanan Isra Mi'raj dan menjelaskan kepada mereka tentang masalah sholat 5 waktu. Maka waktu Nabi lagi duduk memikirkan gimana cara ngumpulin orang banyak, subhanallah Abu Jahal lewat. Hadirin, Abu Jahal waktu melihat Nabi Muhammad duduk termenung, ditanya, ya Muhammad, masih kabar jadi? Bilang, Muhammad, ada kabar baru enggak? Dia punya kabar baru yang mau disampaikan. Kata Nabi Muhammad waktu melihat Abu Jahal, galanaan. Sebab dipandang pandangan Rasulullah, Pak, Abu Jahal ini juga objek dakwah. Walaupun Abu Jahal memusuhi Nabi Muhammad, walaupun Abu Jahal mengganggu Rasulullah, tapi tetap sejahat-jahatnya Abu Jahal tetap objek dakwah, sasaran dakwah. Maka Nabi katakan, "Qul na'am ya Abul Hakam." Iya ya Abu Jahal, saya punya berita baru. Dia bilang, apa itu ya Muhammad? Nabi menyatakan, "Laqad usriya bil barihah." Semalam saya diperjalankan Tuhanku Allah dari Mekah ke Baitul Maqdis. Abu Jahal dengar seperti ini kaget habis. Dia bilang, wa asbahta baina zahranaina ya Muhammad. Semalam berangkat kok pagi sudah sampai sini ya Muhammad. Saya nggak berbohong. Maka Abu Jahal bilang, ya Muhammad, marah yuk. Ini Abu Jahal nggak percaya hal ini. Cuman ditutupin oleh Abu Jahal, dikatakan, ya Muhammad marah yuk. Apa pendapatmu kalau saya kumpulkan orang-orang Mekah kemudian kau ceritakan kejadian Isra Mi'raj ini? Kata Nabi Muhammad, ini yang saya tunggu-tunggu. Saya lagi mikir gimana cara ngumpulin orang. Maka Abu Jahal berdiri, mengumpulkan orang. Sementara ngumpul rame. Kata Abu Jahal, ya ahla fulan, ya bani fulan, hei orang-orang Mekah kumpul, halumma ilaina, ayo datang kemari ke depan Ka'bah. Sebentaran rame hadirin. Juga pelajaran, Pak. Memang orang kalau pengen bikin acara-acara keagamaan, bikin acara maulid, ngumpulin orang susah, ini bukan main, betul? Mesti diundang, diingetin 2 bulan yang lalu, 1 bulan yang lalu, seminggu yang lalu, diingetin, ntar insya Allah kita bakal ngadain acara Isra Mi'raj, kita bakal ngadain acara maulid. Wah, itu undangannya Pak 2 bulan sebelum acara udah diundang, benar? Udah diatur penyampaian kabar ke berbagai daerah. Tapi terus terang saya mau tanya, kalau undangan dangdut pakai diundang nggak orang-orang?
nggak pakai diundang. Orang kalau acaranya nggak benar, hadirin nggak pakai diundang, orang datang. Macet tuh jalanan hadirin. Padahal nggak ada yang undang, cuma orang dari berbagai macam tempat kumpul di situ. Nah begitu juga nih pelajaran penting hadirin. Jadi namanya pelajaran untuk mengumpulkan orang demi kebaikan, susahnya bukan main. Ini masya Allah yang hadir banyak, alhamdulillah hadirin. Ini menunjukkan taufik dan hidayah dari Allah. Jadi begitu kumpul semua hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Abu Jahal pun berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, hadithhum kama haddatsani anifa." Ya Muhammad, sekarang coba ceritakan kepada mereka yang barusan kau ceritakan pada saya tentang Isra. Ini Nabi belum cerita tentang Mi'raj, Pak. Baru cerita tentang Isra doang. Maka waktu Nabi cerita tentang Isra, itu orang Mekah hadirin terbagi menjadi 3 kelompok. Terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama tertawa terbahak-bahak mengejek Rasulullah, yang mimpin Abu Jahal hadirin. Padahal dia ngumpulin orang, cuman dia sengaja, kalau saya ketawain Nabi Muhammad dari tadi mah kayaknya gak terlalu parah nih, nunggu orang banyak biar saya ketawain Nabi Muhammad depan umum. Untuk apa? Mengejek Rasulullah. Abu Jahal beserta pembesar Mekah tertawa terbahak-bahak mengejek Nabi Muhammad. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua hadirin, mereka bingung dengan ucapan Nabi Muhammad. Mereka langsung memegang kepala mereka, nggak percaya. Mau bilang bohong, Nabi Muhammad orang nggak pernah bohong, orang yang paling jujur. Mau dipercaya tapi nggak masuk di akal. Mana mungkin, sebab Mekah Madinah Pak, Mekah ke Baitul Maqdis Palestina zaman dulu tuh kalau naik ontak 1 bulan baru nyampe. Jadi kalau pulang pergi mestinya 2 bulan. Ini Nabi Muhammad nggak nyampe semalam udah balik lagi. Mereka mau percaya bingung. Percaya nggak masuk akal, nggak percaya yang ngucapin Nabi Muhammad. Nah kelompok ketiga nih hadirin, banyak orang kayak orang zaman sekarang, sok kritis, tahu kritis. Kalau mau apa-apa nanya lu dalilnya mana ya, benar apa kagak, sahih atau dhaif. Ini kayak begini nih, sok kritis ngerti juga kagak dia hadirin. Nah ini orang yang berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, kalau memang benar engkau sudah sampai ke Baitul Maqdis, kami ini mundar-mandir ke Baitul Maqdis. Kami berdagang ke Syam. Kami udah sering lihat tuh bangunan Baitul Maqdis. Maka ya Muhammad, kalau memang benar engkau pernah ke Baitul Maqdis, tolong sifatkan pada kami gimana itu bentuknya Baitul Maqdis. Saya mau tanya ya Muhammad, berapa jumlah jendelanya? Berapa jumlah pintunya? Berapa jumlah tiangnya?" Pak, Nabi Muhammad ke sono mau jalan-jalan apa mau ngapain ke Baitul Maqdis? Emang kita hadirin pergi ke masjid kemana gitu tujuannya mau bukan buat sholat, buat selfie doang. Nah ini Nabi Muhammad Pak, bukan untuk selfie, bukan untuk foto-foto, tapi memang perintah dari Allah. Ini sekarang saya mau tanya, belakang kita masjid apa nih? Masjid Alif. Sering kan sholat di masjid ini? Saya mau tanya, jendelanya ada berapa ya? Pada bisa jawab nggak? Pada bingung ya. Sebab kita memang ke masjid buat sholat, bukan buat ngitungin jendela, betul? Nah Nabi Muhammad ditanya, jendelanya berapa ya Muhammad? Pintunya berapa? Kemudian jarak dari Baitul Maqdis ke gunung sekitar itu berapa jaraknya? La haula wala quwwata illa billah. Cuman Allah menjaga Nabi Muhammad. Allah langsung perintahkan malaikat Jibril untuk membawa Baitul Maqdis dan diberikan gambarannya terhadap Rasulullah. Ketika ditanya jendelanya berapa, itu Baitul Maqdis diputar-putar sama malaikat Jibril. Ketika Nabi Muhammad menghitung 1, 2, 3, sekian. Itu orang kafir kaget, oh benar. Jumlah pintunya dibolak-balikan oleh malaikat Jibril, disebutkan sama Nabi sekian, benar juga. Jumlah tiangnya, subhanallah, semua yang ditanyakan dijawab dengan benar oleh Rasulullah. Sampai mereka masih gak yakin nih, ini jangan-jangan Muhammad kebenaran aja nih. Sekarang saya mau tanya ya Muhammad, kami dapat kabar
bahwa kafilah dagang orang Mekah saat ini sedang arah balik ke kota Mekah. Maka saya mau tanya, kira-kira nyampainya kapan tuh kafilah ke sini? Kalau engkau benar pernah ke Baitul Maqdis, pasti ketemu sama mereka orang. Kata Nabi, "Na'am, saya bertemu dengan mereka." Lalu kira-kira kapan nyampainya? Coba bayangin hadirin. Tadi panitia ditanya Habib nyampainya kapan, bingung ya. Nah ini Nabi Muhammad ditanya tuh kafilah yang datang tuh rombongan, kira-kira nyampainya kapan ke Mekah? Maka Nabi menjawab, hadirin, kata Rasulullah, mereka saya temui di daerah ini, kalau memang betul mereka bakal sampai di hari Rabu ketika tenggelam matahari. Hari Rabu ketika tenggelam matahari datang rombongan. Akhirnya hadirin, ini kan kejadian Isra Mi'raj, Pak, tahu nggak hari apa? Dalam riwayat itu hari Senin. Berarti 2 hari kemudian nih, itu orang-orang Mekah semuanya kumpul tuh ke arah masuknya kota Mekah, gerbang kota Mekah hadirin. Jadi dibagi 2 kelompok. Kelompok yang pertama melihat ke arah datangnya kafilah, yang satu lagi memperhatikan matahari ditenggelam loh. Subhanallah, ketika matahari tenggelam, kelompok ini mengatakan, "Gharabatis syams." Matahari sekarang tenggelam. Dan di sisi berikutnya mereka kelompok kedua juga teriak, "Ja'atul qaum." Sekarang kaum udah datang semuanya. Persis ucapan Nabi, itu kafilah datang saat tenggelam matahari hadirin. Udah ngelihat yang mukjizat, tetap aja mereka bilang, "Ini sihir Nabi Muhammad luar biasa." Masih kagak percaya hadirin. Nah makanya kita Pak, Bu, tugas kita nih hadirin hadirat, apapun yang disampaikan Nabi yakin pasti benar. Makanya kelompok yang berikutnya ini kan kelompok yang nggak percaya, kelompok orang yang nggak beriman hadirin. Kelompok yang kedua, yang satu lagi nih, yaitu kelompok orang-orang yang beriman. Datang Abu Jahal beserta pembesar-pembesar Makkah. Kenapa? Ingin menghasut Abu Bakar Siddiq. Bilang kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, engkau udah dengar belum cerita sahabatmu Muhammad?" Dia bilang, "Cerita apa Rasulullah?" Dia bilang, "Dia ngaku dia melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis malam, kemudian pagi udah ada sama kita." Maka tahu apa jawaban Abu Bakar Siddiq hadirin? Beliau katakan, "In qala hakadha faqad sadaq." Kalau memang dia mengucapkan benar, saya yakin, nggak ragu saya ucapan Nabi Muhammad. Dia bilang, "Ya Abu Bakar, a'anta majnun, ente gila? Mana mungkin perjalanan yang begitu jauh bisa ditempuh sejenak?" Kata Abu Bakar Siddiq, "Kalau yang ngomong Nabi Muhammad Pak pasti benar. Saya nggak ragu," kata Abu Bakar Siddiq. "Jangankan dari Mekah ke Baitul Maqdis, lebih dari itu ada percaya. Asal yang ngomong Nabi Muhammad. Kalau ente orang yang ngomong ya saya ragu," kata Abu Bakar Siddiq. Ya. Makanya hadirin, berkat keyakinan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau pun mendapatkan gelar As-Siddiq, ya, orang yang membenarkan kejadian Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, kalimat tasbih yang Allah gunakan di dalam Al-Quran semata-mata Allah ingin mengingatkan pada kita, "Hai hamba-hambaku, ini perjalanan Isra Mi'raj, ini perjalanan yang menakjubkan, yang wajib kalian ketahui." Bahkan Bapak Ibu sekalian, tahu nggak, Allah saking ingin mengingatkan kita tentang Isra Mi'raj, sampai Allah jadikan tuh kejadian yang menarik ketika Nabi berjumpa dengan Allah dibaca di dalam sholat, tiap sholat 5 waktu. Kejadian apa, Beb? Saat Nabi Muhammad ingin berjumpa dengan Allah, saat itu Nabi ingin mengucapkan salam hadirin. Tentunya salamnya kepada Allah berbeda dengan salam kepada makhluk. Kalau kita kepada sesama kita bilang assalamualaikum, tapi kalau salam kepada Allah nggak bisa assalamualaikum hadirin, beda. Lalu apa salamnya? Nabi ucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itulah bentuk salamnya Nabi saat berjumpa dengan Allah. Maka Allah pun menjawab ucapan tahiyat, ucapan penghormatan yang disampaikan oleh Rasulullah buat Allah. Allah pun menjawab, "Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh." Maka Nabi Pak, ketika mendapatkan salam dari Allah, dia enggak melupakan umatnya.
Dia nggak melupakan orang-orang yang dekat dengan Allah dari kalangan umatnya. Dia pun menjawab, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Itu jawaban dari Nabi Muhammad buat Allah. Maka para malaikat yang mendengarkan percakapan ini saling saut-sautan salam, maka semua malaikat di langit langsung mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Nah, itu yang kejadian Isra Mi'raj diabadikan oleh Allah di dalam sholat 5 waktu kita, sehingga kita kalau sholat 5 waktu lagi tahiyat tuh ingat-ingat itu saat-saat Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah. Jadi Allah abadikan. Makanya kita sekarang kalau tahiyat ingat ini kejadian Isra Mi'raj, biar kita paham hadirin, Isra Mi'raj bukan perkara sepele, sampai wajib kita baca setiap sholat. Tuh. Kemudian Allah nyatakan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, yang mana di sekitar Baitul Maqdis Pak adalah tempat-tempat yang penuh berkah. Ini harus kita pahami kejadiannya hadirin, bahwa Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj, waktu Isra nih ke Baitul Maqdis, enggak langsung Mekah Palestina, enggak. Tapi Nabi berhenti di beberapa tempat, singgah di beberapa tempat sesuai arahan malaikat Jibril alaihissalam. Itu diriwayatkan hadirin, ketika Nabi menunggangi Buraq melakukan perjalanan, kata Rasulullah, saya pun melihat ada perkebunan kurma yang begitu rindang. Maka tiba-tiba malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, anzilha huna fasalli rak'atain. Turun di tempat ini ya Nabi Muhammad, salat 2 rakaat. Nabi pun turun hadirin, salat 2 rakaat. Selepas salat 2 rakaat Nabi jalan lagi. Terus malaikat Jibril bilang, ya Muhammad, ente tahu nggak kenapa nih suruh salat di tempat tadi, tempat yang banyak pohon kormanya? Dia bilang, nggak tahu ya Jibril. Kata malaikat Jibril, itu adalah kota Madinah yang mana kau bakal hijrah kemari, kata Rasul. Kata Jibril. Jadi Nabi udah masuk Madinah sebelum hijrah. Kemudian berangkat lagi. Kata Nabi Muhammad, sampai saya masuk daerah Madian di Syam sana, tiba-tiba malaikat Jibril pun berkata, ya Muhammad, anzilha huna fasalli rak'atain. Ada pohon yang rindang hadirin, saya diperintahkan malaikat Jibril turun dari Buraq, sholat 2 rakaat di bawah pohon. Selepas salam, kemudian malaikat Jibril bilang, ya Muhammad, atadri ma hadzal makan? Ente tahu nggak tempat apa ini? Dibilang, lah ya Jibril. Bilang, ini adalah tempat istirahat Nabi Musa ketika sampai di Madian. Jadi Nabi Musa kita tahu ceritanya ya, disebutkan dalam Al-Quran, ketika Nabi Musa menolong satu orang Bani Israel yang lagi dizalimi sama salah satu prajuritnya Firaun. Maka Nabi Musa ingin menolong, maka prajurit Firaun yang sedang memukuli orang tua Bani Israel didorong sama Nabi Musa. Cuman kekuatan Nabi Musa luar biasa Pak. Jadi ketika didorong nih prajurit, yang mental bukan cuma badan, nyawanya ikut mental hadirin. Sekali dorong langsung mati nih orang. Subhanallah. Jangankan orang, malaikat Israel aja digampar hadirin. Kita tahu kisahnya Nabi Musa ya. Waktu datang malaikat Israel alaihissalam bilang pada Nabi Musa, ya Musa, saya Israel, malaikat pencabut nyawa, saya disuruh sama Allah nyabut nyawa ente saat ini. Itu Nabi Musa Pak kaget dan marah. Kenapa? Lagi asyik ibadah pada Allah, mau dicabut nyawanya sama malaikat Israel. Maka saking marahnya Pak Nabi Musa, itu malaikat Israel ditampar sampai keluar bola matanya. Kaget malaikat Israel, kabur ngadu sama Allah. Allah bilang, ya Israel, balik lagi ke Musa. Bilang sama Nabi Musa, letakkan telapak tangannya di atas kulit lembu. Nanti setiap satu helai ada ganti umur setahun. Satu helai lembu yang ada di bawah telapak tangan Nabi Musa, setiap satu helainya ada ganti umur setahun. Balik lagi Pak malaikat Israel, cuman sekarang ngomongnya dari jauh. Kalau dekat digampar lagi urusannya ya. Ya Musa, saya disuruh sama Allah, kalau engkau masih belum mau dicabut nyawanya sekarang, ya udah, letakkan telapak tanganmu di kulit lembu, maka setiap satu helai di bawah telapak tanganmu diganti umur setahun. Kata Nabi Musa, terus ujungnya apa ya Israel? Dia ujungnya mati juga ya Nabi Musa.
Oh, kalau sekarang sama Nabi sama juga meninggal, kalau gitu sekarang aja ya Nabi Musa. Kata malaikat Israel, kenapa nggak dari tadi? Kenapa mesti nampar dulu ya? Nah ini Nabi Musa hadirin, kekuatannya luar biasa. Jadi ini orang nih, prajurit Fir'aun, waktu didorong sama Nabi Musa, yang mental bukan badan, nyawanya ikut mental. Maka ternyata nih Bani Israel, memang Bani Israel hadirin, sudah ditolong nggak tahu terima kasih. Waktu diselamatkan sama Nabi Musa, ternyata yang berteriak, yang mengadu tentang meninggalnya prajurit Fir'aun, yang pertama kali ngadu, ini yang ditolong sama Nabi Musa. Teriak, ini yang bunuh nih Musa yang bunuh dia. Nabi Musa bingung, ya bulan barusan ada tolongin ini, bang, pokoknya urusan kau yang Musa. Hingga akhirnya Nabi Musa diarahkan keluar dari Mesir, berangkatlah ke Madian hadirin. Nah waktu lagi istirahat, duduk di bawah pohon, kata orang Betawi namanya ngasok hadirin, ngasok di bawah pohon. Kenapa ya? Lagi capek, lari dari Mesir sampai Madian, bayangin, dari Mesir sampai ke Syam. Maka duduk Nabi Musa di bawah pohon, melihat di kejauhan itu ada sumur. Para pembala kambing lagi berebutan menimba air dari sumur, dan di ujung sananya ada dua anak perempuan lagi ngantri nungguin anak orang-orang laki berebutan, dua orang nungguin di belakang. Nabi Musa nyamperin, dia bilang, kalian kenapa di sini? Dia bilang, kami juga ingin ngambil air buat kambing-kambing kami, cuman banyak orang laki nggak berani katanya. Kata Nabi Musa, udah saya yang ambil. Maka Nabi Musa tolong ini perempuan hadirin, ternyata dua perempuan tersebut adalah dua putrinya Nabi Allah Syuaib. Salah satunya bakal jadi istrinya Nabi Musa. Asyahid di sini hadirin, tempat duduknya Nabi Musa, tempat ngasoknya Nabi Musa dipakai sholat sama Nabi Muhammad SAW. Berangkat lagi Pak, sampai melihat ada dekat dari Palestina, Nabi Musa melihat gunung warnanya agak sedikit kemerahan, dan di situ ternyata malaikat Jibril berkata lagi pada Nabi Musa, ya Nabi Muhammad, ya Muhammad, anzil hahuna fasolli rak'atain. Nabi Muhammad turun lagi, sholat lagi 2 rakaat, Pak. Selepas salam, malaikat Jibril bertanya lagi, ya Muhammad, tahu nggak tempat apa ini? Dia nggak tahu ya Jibril. Dia bilang, ini adalah kuburan Nabi Musa. Ini kuburan ini. Kalau tadi tempat ngasoknya, sekarang kuburannya. Baik. Berangkat lagi Pak, sampai ke tempat namanya Baitul Laham. Kalau orang sekarang bilangnya Bethlehem, bahasa Arabnya Baitul Laham. Suruh sholat lagi 2 rakaat. Tempat apa lagi ini? Dibilang ini adalah tempat lahirnya Nabi Isa. Baru nyampe Baitul Maqdis. Bapak ibu sekalian, coba pelajari ini semuanya. Kalau kita perhatikan semua ini terus terang hadirin, sesuai yang digambarkan oleh Allah, bahwa tempat-tempat tersebut adalah tempat yang berkah. Alladzi barakna haulahu. Coba perhatikan, tempat berkah itu apa? Pohon tempat ngasoknya Nabi Musa berkah. Pohon semua sama hadirin, tapi begitu diduduki oleh Nabi Musa, diduduki oleh orang yang soleh, diduduki oleh seorang nabi, maka pohon jadi berkah. Makanya Pak, Bu, kadang-kadang kita nih ngadain ziarah napak tilas ke tempat para solihin, ke tempat orang-orang yang dekat dengan Allah. Kenapa? Berkah. Jadi kalau ada orang bilang, wah jangan ke sono, syirik dan lain-lainnya hadirin, ini orang kayak gini nggak ngerti berkah namanya. Memang nggak ada berkahnya nih orang. Kalau tahu berkah, ini Nabi Musa diajarin Pak sama malaikat Jibril. Itu pohon yang pernah diduduki Nabi Musa berkah. Makanya begitu duduk Nabi Musa jadi berkah. Lalu gimana kalau dipakai sholat sama Nabi Muhammad? Makin berkah tuh pohon hadirin. Kalau cuma didudukin aja berkah, gimana kalau dipakai buat sujud? Gimana kalau dipakai buat tahiyat? Gimana kalau dipakai buat sholat? Maka tempat tersebut makin berkah. Berangkat lagi hadirin. Yang menarik kita tahu gimana waktu Nabi Muhammad bilang saya sholat di mana? Di kuburan Nabi Musa. Banyak orang-orang bilang, wah kalau masjid depannya nggak boleh ada kuburan.
Sebab kalau masih depannya ada kuburan berarti ente nyembah kuburan. Pertanyaan saya, nyembah kuburan dari mana? Ente masjid yang ente bangun, yang ente bilang nggak ada kuburan di depannya, kalau ente tarik penang sampai ke Ka'bah, ente bakal lewatin banyak kuburan. Cuman memang nggak ada di depannya, di sono ada kuburan, hadirin. Betul atau betul? Nah makanya di sini kalau ada orang bilang sholat masjid nggak boleh ada kuburan, kalau ada kuburan syirik. Sekarang begini hadirin, kita sholat nyembah Allah bukan nyembah kuburan, betul? Hadirin, Nabi Muhammad sholat di mana? Di kuburan Nabi Musa. Kalau memang sholat di kuburan syirik, maka Nabi Muhammad masih diajarin syirik sama malaikat Jibril. Pak, dulu Rasulullah sewaktu belum hijrah ke kota Madinah, itu sholatnya di depan Ka'bah. Kalau itu memang kiblat masih Baitul Maqdis, Pak. Sebab perpindahan kiblat ke arah Ka'bah itu setelah Nabi hijrah pada tahun 2 Hijriah. Qad nara taqallubaka wajhika bis sama, itu Allah nyatakan, saya udah melihat mukamu selalu melihat ke langit. Ngapain? Ngarep kali aja kiblat dipindahin. Maka Allah nyatakan bahwa liwajhaka syatral masjidil haram, sekarang arahkan wajahmu ke Masjidil Haram, kiblat kita pindahin ya Rasulullah. Tapi dahulu Pak, sebelum Nabi hijrah, Nabi Muhammad itu kalau sholat di mana? Nabi sholat di depan Ka'bah yang ngarah Baitul Maqdis. Ini makanya biar kita paham Pak, kalau kita bagi pergi haji atau umroh, tahu di mana tempat sholatnya Nabi sebelum hijrah. Itu Nabi kalau sholat sebelum hijrah, di depan Nabi itu Ka'bah. Patokannya di mana hadirin? Antara Ruknul Yamani dengan Hajar Aswad. Antara Rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Jadi Nabi kalau sholat itu di antara dua rukun tersebut, menghadap ke arah Ka'bah yang mengarah ke Syam. Makanya itu ada Hijr Ismail yang setengah lingkaran tuh, itu Hijr Ismail mengarahnya ke Syam hadirin. Sebab dua rukun di kanan kirinya dinamakan rukun Syamiyah. Sewaktu Nabi sholat di depan Ka'bah sebelum hijrah, tahu nggak di dalam Ka'bah itu dan di sekeliling Ka'bah ada 360 patung berhala yang dipakai disembah sama orang-orang jahiliyah. Nabi sholat ngadep Ka'bah. Nabi nggak sholat ngadep daripada patung berhala, enggak. Kalau seandainya sholat ke arah Ka'bah yang ada patung berhala di situ, menunjukkan berarti syirik hadirin, maka na'udzubillah min dzalik, Nabi nggak mungkin melakukan itu. Tapi Nabi ngajarin pada kita, ada patung nggak ada patung, sholat kita menghadap Allah. Ada kuburan nggak ada kuburan, yang kita sembah Allah. Makanya di sini waktu Nabi sholat di mana? Ya di kuburannya Nabi Musa. Sampai Nabi bilang, tahu nggak hadirin? Ini kan banyak juga mereka bilang nggak boleh ziarah kubur syirik dan lain-lainnya. Nih dengar ucapan Nabi waktu kejadian Isra Mi'raj, biar kita paham. Itu Rasulullah bilang kepada para sahabat-sahabatnya, sesungguhnya saya sholat di kuburan Nabi Musa. Kalau aja kalian ada kala itu, saya nunjukin di mana kuburan Nabi Musa. Saya mau tanya, Nabi Muhammad mau nunjukin kuburan Nabi Musa buat apa ya hadirin? Buat foto-foto, buat selfie, buat ya sebagai tempat istirahat? Enggak. Nabi pengen kita ziarah pada Nabi Musa. Kalau kalian ada, saya tunjukin yang mana kuburan Nabi Musa biar kalian tahu, kata Rasulullah. Ke Baitullah, tempat lahir Nabi Isa, tempat lahir, bukan tempat ibadah, bukan tempat sujud, tempat lahirnya orang soleh, jadi berkah. Makanya kita datang di sana satu tempat, wah dulu Imam Nawawi dilahirin di sini, berkah itu tempat. Dulu Imam Fulan atau Kiai Fulan lahir di tempat ini, walaupun sekarang pindah punya pondok pesantren di mana, tapi lahir di rumah ini. Itu rumah berkah, berkah. Sebagaimana Nabi diperintahkan sholat di tempat lahirnya Nabi Isa. Makanya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini kalau kita kaji terus terang perjalanan Isra Mi'raj, kita detailkan satu-satu, pahami makna hikmahnya, terus terang bakal banyak maklumat yang kita dapatkan hadirin. Sebab agama Islam ini Bapak Ibu sekalian, agama yang harus diukur dengan iman. Jadi Ali, kalau seandainya agama diukurnya pakai logika, diukur pakai akal hadirin, maka mengusap khufain yang pantas bagian bawah bukan bagian atas.
Ini kalau banyak santri tahu mungkin masalah kufen ya. Kufen itu adalah sepatu yang digunakan sebagai pengganti basuh kaki ketika berwudu. Dalam syariat yang diusah itu bagian atasnya, bukan bagian bawah. Pertanyaan saya, yang kotor yang atas atau yang bawah? Bawah. Yang dipakai buat jalan yang bertemu dengan tanah, tentunya yang paling kotor bagian bawahnya. Tapi dalam syariat Islam yang diusah itu atasnya habis. Menunjukkan apa? Agama nggak bisa diukur pakai logika. Sekarang saya mau tanya, Pak, kalau kita pergi haji atau pergi umroh, kita bertawaf di Ka'bah, saya mau tanya, kenapa muternya ke kiri nggak muter ke kanan? Kan secara logika Nabi Muhammad senang kanan bukan kiri, mesti kan muternya ke kanan. Tapi ternyata Nabi Muhammad ngajarin, cara Islam ngajarin muternya ke kiri. Hadirin, nunjukin agama nggak bisa diukur pakai logika. Kemudian saya mau tanya juga masalah wukuf di Arafah kalau pergi haji. Hadirin, itu disebutkan oleh ulama dan para fuqaha bahwasanya wukuf di Arafah itu Pak, itu walaupun cuma sebentar nyampe udah cukup. Nyampe waktunya pada zuhur, berangkat ke wukuf di Arafah sebentar, duduk semenit aja habis ini keluar, cukup udah gugur ke rukun wukuf Arafah. Bahkan gak nyampe semenit, sebentar. Kadang orang baca subhanallah berarti subhanallah jalan, cuma 3 detik 4 detik cukup. Hadirin, makanya kalau antum lihat Pak, kalau pernah pergi haji nih, insya Allah kita semua bisa kesempatan pergi haji ke Baitullahil Haram. Itu kalau antum pergi haji, lihat, perhatikan waktu wukuf di Arafah. Itu pada saat wukuf di Arafah, itu ambulan tuh ngantri panjang, gak kelihatan ujungnya. Hadirin, ngapain? Nganterin orang yang pergi haji dalam keadaan sakit, bawa masuk ambulan sebentar keluar. Ngapain ya ambulan? Bukan nyari penumpang, bukan, tapi dibawa penumpang. Hadirin, dari rumah sakit mampirin ke Arafah sebentar terus balik. Kenapa? Untuk gugurin wukuf di Arafah. Nunjukin apa? Sesaat Pak. Kalau kita mengukur pakai logika, cuman sebentar doang gugur. Dan yang paling inti dari pergi haji adalah wukuf di Arafah. Sebab Nabi bilang innamal hajju Arafah. Haji itu tergantung wukuf di Arafah apa kagak. Oke, ini jangan pergi haji nggak pakai wukuf di Arafah nih. Pulang haji mah, wah Habib, bukan orang tak-takan, orang basong dikit. Hadirin ya, pulang haji gimana pergi haji? Alhamdulillah Habib, saya pergi haji, saya lakukan semua rukun, semua syarat, semua sunnah, kecuali satu yang ada tinggalin Habib. Kenapa? Wukuf di Arafah nggak sempat. Yang kayak gini nggak sah hajinya. Sebab haji satu tidaknya tergantung wukuf apa kagak. Hadirin, makanya di sini nih wukuf di Arafah sesaat itu bisa udah menggugurkan kewajiban dia. Hadirin, makanya agama nggak bisa diukur pakai logika, tapi diukur dengan iman. Dan anehnya hadirin, kadang Pak Bu, orang-orang yang sok-sokan ngukur pakai logika, dia ngukurnya dengan akal dia saat ini. Dia nggak mikir jauh ke depan akan berubah. Contoh, itu Abu Jahal kalau hidup sekarang nih, Abu Jahal kalau hidup zaman kita sekarang Pak, berangkat dari Mekah ke Baitul Maqdis cuma sebentar doang, percaya dia. Kenapa? Udah ada pesawat. Zaman dulu kan belum ada pesawat, makanya Abu Jahal bilang, wah nggak mungkin, nggak masuk di akal. Memang nggak masuk di akal zaman dulu. Ini saya mau cerita nih Pak ya. Ada semut ya, tahu-tahu datang dari Jakarta ke Tak-Takan di sini, kenalan sama semut Tak-Takan ya. Ditanya, bang dari mana? Dari Jakarta saya. Semut Tak-Takan bingung, loh kok bisa dari Jakarta, kapan berangkat? Tadi 3 jam yang lalu. Kira-kira semut Tak-Takan percaya nggak hadirin? Wah gila nih semut, Jakarta ke Tak-Takan 3 jam, azam mustahil. Semut kalau jalan Pak dari Jakarta kemari mungkin 10 tahun nggak kelar-kelar, nggak nyampe-nyampe. Hadirin ya, tapi dia bilang, kata semut, ya ente jangan anggap dia jalan sendiri, saya tadi nemplok di bajunya Habib, naik mobil dari sono kemari ya 1 jam 2 jam nyampe katanya. Tuh ya hadirin, nah Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra Mi'raj juga bukan jalan kaki, tapi Nabi naik buraq, diutus oleh Allah ke buraq untuk apa? Untuk ngangkut Nabi Muhammad dari Mekah ke Palestina.
dari Palestina naik ke langit pertama, tembus langit ketujuh sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak antum sekalian, ayo pelajari nih kejadian Isra Mi'raj. Allah sudah jadikan tuh kejadian Isra Mi'raj dalam sholat kita, tinggal kita kaji. Kalau terus terang, kalau Isra Mi'raj nggak menarik hadirin, nggak mungkin dia jadikan rukun sholat sama Allah. Kalau Isra Mi'raj bukan kejadian yang menakjubkan, nggak mungkin kita disuruh ingat tuh ucapan percakapan antara Nabi dengan Allah saat Isra Mi'raj. Disuruh ingat, ayo nih ucapan Nabi, ini jawaban Allah, ini ucapan malaikat, biar kita paham. Isra Mi'raj adalah perjalanan yang menakjubkan buat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah, terus terang, kalau mau mengkaji Isra Mi'raj Pak, sampai besok nggak kelar-kelar urusannya. Nggak kelar-kelar. Intinya ini cuma cuplikan sedikit daripada kejadian Isra Mi'raj biar kita makin haus. Coba pulang ke rumah nanti cari tahu tuh kejadian Isra Mi'raj, apa aja yang dilihat sama Nabi, apa saja yang dialami Rasulullah, dan pahami makna semuanya habis. Jadi seperti kalimat tasbih yang kita sampaikan, gimana itu Allah bilang kalimatnya dengan kalimat tasbih. Kemudian Mi'raj, gimana itu ada ayat Qur'annya, wan najmi idza hawa ila akhir beberapa ayat hadirin menjelaskan tentang kejadian Mi'raj. Jadi semua tentang Isra Mi'raj ada pada Al-Qur'an. Insyaallah kita pulang dari tempat ini hadirin sedikit banyak pengen mencari tahu tentang kejadian Isra Mi'raj. Sebab jujur Bapak Ibu sekalian, kalau kita kaji dengan benar, maka akan bertambah iman kita, akan bertambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah maha mampu untuk melakukan apapun yang diinginkan. Bapak, terakhir hadir, di antara hikmah kejadian Isra Mi'raj, Allah pengen tunjukkan kemampuannya kepada kita semuanya. Allah maha mampu, Allah maha berkuasa, Allah maha hebat, sehingga apapun yang terjadi di muka bumi ini semuanya adalah semata-mata Allah pengen tunjukkan tanda kebesarannya kepada kita. Pak, ingat beberapa waktu yang lalu COVID-19, Corona hadirin, itu gara-gara Corona meluluh lantahkan banyak hal, sampai sebagian tempat ya, jangankan majelis kayak begini Pak, sholat Jumat kagak ada, apalagi kumpul seperti ini nih. Negara adidaya sehebat apapun, yang teknologinya canggih hadirin, dibikin gak mampu sama Allah. Tiap hari korban berjatuhan, bukan lagi hitungan puluhan, bukan lagi hitungan jutaan hadirin, puluhan juta manusia wafat di seluruh dunia. Padahal yang Allah kirimkan apa? Virus. Itu mereka yang tadinya angkuh, sombong, mengatakan kita punya alat kedokteran yang paling canggih, kita pengobatan yang paling hebat di muka bumi, WHO kah atau apapun itu hadirin, begitu Allah kirimkan corona, bingung semua, kolaps semuanya hadirin. Subhanallah, cuman banyak orang nggak ngambil pelajaran. Terakhir nih baru-baru ini hadirin, di Turki dan Syria apa yang terjadi? Terjadi gempa hebat ya. Cuman subhanallah Bapak Ibu, kalau perhatikan kejadian Turki, kita bakal melihat kelembutan dari Allah. Kasih sayang Allah masih diberikan buat kita. Jujur hadirin hadirat, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menunjukkan rahmahnya kepada kita, Allah bakal menghukum setiap orang yang melakukan dosa. Niscaya di muka bumi nggak ada orang, semuanya mati udah semuanya. Kenapa? Sebab kita semua banyak melakukan dosa Pak. Kita selalu melakukan kesalahan, tapi masih dibiarin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lebih hebat tuh kejadian Turki hadirin, itu terjadi gempa itu bukan langsung rubuh semua, enggak. Jadi pertama digoncangkan dulu nih Turki dan Syria. Ketika digoncangkan, orang semuanya lari hadirin, keluar dari rumah menyelamatkan diri, sebab memang kita diajar itu lagi gempa keluar dari bangunan. Maka keluar tuh banyak orang dari bangunan, dari apartemennya, dari mallnya, dari kantornya, dari rumahnya, menyelamatkan diri ke jalan. Ketika udah banyak keluar, baru digoncangkan lagi sama Allah, baru runtuh ke bangunan. Coba perhatikan Pak,
Korban memang banyak, puluhan ribu yang meninggal. Tapi coba kalau seandainya Allah nggak menunjukkan rahmahnya, guncangan yang pertama langsung dirubuhkan tuh bangunan, bukan lagi puluhan ribu, puluhan juta yang meninggal hadirin. Tapi lihat Allah masih kasih kelembutan buat mereka semuanya. Dikasih, ayo yang waktu ini memang ajalnya bakal meninggal, yang belum ajalnya keluar dulu sini, selamatkan diri kalian dulu. Pak, Bu, kira-kira kejadian di Turki gempanya luar biasa nggak? Luar biasa ya. Kemarin Cianjur luar biasa hadirin, banyak terjadi gempa di mana-mana, dan ini adalah tanda dekatnya kiamat. Jadi min alamat sa'ah kasratul zalzalah kata Rasulullah. Tanda kalau kiamat sudah dekat, Pak, itu gempa bumi banyak di mana-mana. Dan subhanallah terbukti ucapan Rasulullah. Hampir dalam setahun ada berapa gempa di muka bumi ini hadirin. Yang mana dulu mungkin kita masih kecil, jarang dengar kayak beginian. Tapi sekarang makin kemari, sono gempa, sini gempa, di situ gempa. Subhanallah. Benar ucapan Nabi Muhammad, kalau hari kiamat sudah dekat, gempa itu diperbanyak oleh Allah. Pak, itu gempa di Turki, hitungan cuma berapa detik, bangunan rubuh. Itu pun juga tidak semuanya rubuh ya. Semua orang kaget, mendahis, kaget, bingung, kok bisa? Sekuat apa ini gempa? 7,5 kali Richter hadirin, bisa meluluh lantakan kota Turki atau negara Turki. Pak, lalu bagaimana nanti pada saat yaumul qiyamah? Allah ada bilang dalam Al-Quran, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha. Itu kejadian nanti di hari kiamat ketika Allah guncangkan bumi. Bukan cuma Turki, bukan cuma Syam, tapi seluruh muka bumi ini hadirin digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah nyatakan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Sesungguhnya gempa atau zalzalah, goncangan untuk hari kiamat, itu goncangan yang sangat berat, yang sangat luar biasa. Sampai Allah bilang dalam ayat tersebut hadirin, wa akhrajatil ardu asqalaha. Ini bumi Pak mengeluarkan isi perutnya, semua ini perut bumi dikeluarkan. Bahkan kata ulama ahli tafsir, bukan cuma emas, bukan cuma kemewahan yang ada di muka bumi, yang di perut bumi, sampai orang yang sudah meninggal di kuburan semuanya dilemparkan ke atas semua di bumi. Sehingga orang-orang yang mengalami kejadian tersebut berkata, wa qalal insanu malaha, bingung apa yang sebenarnya terjadi hadirin. Kalau terjadi gempa orang dipaham Pak, waktu terjadi gempa, wah gempa nih, orang dipaham gempa. Tapi nanti di hari kiamat, waktu Allah goncangkan itu bumi, semua bertanya-tanya, malaha, apa yang sedang terjadi? Gempa nggak seperti ini. Artinya lebih dari gempa hadirin. Kenapa Allah lakukan itu? Allah pengen tunjukkan kemampuannya kepada kita. Makanya ayo hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah, Allah bikin gempa di mana-mana biar pengen kita dibalik sama Allah, biar kita kembali kepada Allah. Jangan maksiat, jangan melakukan hal yang haram. Ayo balik pada Allah, taubat pada Allah. Ini ada hari terakhir, Jumat terakhir di bulan Rajab. Ini malam 1 terakhir bulan Rajab hadirin. Malam 1 besok oleh bukan Rajab lagi, sudah masuk Sya'ban. Nah makanya hadirin hadirat, bulan Rajab ini bulan istighfar. Kita pengen hadirin di penghujung Rajab ini perbanyak baca istighfar. Mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Biar apa? Biar nanti Rajab berlalu kita udah diampuni semua dosa kita sama Allah Subhanahu wa taala. Nah kita berharap nih hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dan insya Allah apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semuanya, bisa kita amalkan, bisa memberikan motivasi buat kita untuk menggali terus tentang sejarah Isra Mi'raj, menggali tahu cara bagaimana sifatnya Nabi Muhammad, dan kita bisa cinta sama Rasulullah. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar ini kampung Taktakan ini dikasih keberkahan oleh Allah, dijauhkan dari bencana, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari bala,
dijadikan kampung yang penuh rahmat dan inayah dari Allah, dan semua orang yang hadir saat ini insya Allah tidak bangun melainkan dosa kita diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, segala urusan kita diberi kemudahan oleh Allah, yang sakit dikasih kesembuhan, yang sudah meninggal dunia mendapatkan ampunan. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah panjangkan usia kita dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan taat kepada Allah, dalam keadaan yang bisa diridhoi oleh Allah, dan meninggal pun dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'tuma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya al-fakir mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.